Baik, semuanya kedengaran nggak suara Bapak? Dengar. Kedengar. Kedengar ya? Dengar, Pak. Ya, kita mulai saja ya. Kita mulai ya pembelajarannya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya. Sehat ya semuanya ya? Sehat. Ya, syukurlah. Kalau sehat, Ini nyebut assalamualaikum ketak, Bre. ya. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatannya, ya, biar aktivitas sehari-hari ya bisa dijalankan dengan penuh semangat. Nah, eh, kira-kira masih ada nggak yang belum masuk Zoom ini, teman-teman kamu? Berapa orang ini? Semuanya 35, tapi yang masuk baru 20 orang. Nanti tolong diingatkan kepada teman-teman yang belum masuk Zoom, tolong diingatkan untuk segera masuki Zoom ya. Karena ini pembelajarannya penting ya. Kedengaran jelas nggak ini suara Bapak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Jelas, Pak. Ya, jelas ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, saatnya Bapak absensi. Nanti kalau Bapak absen, kamu bilang baik ya. Mereka, Baik. Vide, Baik, Pak. Andika, Baik, Pak. Aurelia, Baik, Pak. Fatir, Baik, Pak. Mirda, Baik, Pak. Nabila, Baik, Pak. Reka, Rifki, Enggak. Andika, ada nggak Andika? Parelo, Hadir, Pak. Pergilog, Hadir, Pak. Guntoro, Hadir, Pak. Mirda Lestari, Hadir, Pak. Nur Apriani, Randi, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Felita, Hadir, Pak. Fiona, Hadir, Pak. Harumi, ada semua ya? Ya, Pak. Iya. Nah, apakah semuanya sudah Apa sarapan? nama Marcel? Marcel ya? Iya, Marcel ya. Ada ya? Iya. Semuanya sudah sarapan belum ini? Udah. Ada yang belum tadi. Jangan lupa sarapan ya, Nak. Ya, jangan lupa sarapan biar nanti belajarnya semangat kalau sudah sarapan. Ya. Kalau belum sarapan, nanti belajarnya mikir sarapan. Ya. Jadi pikirannya nasi goreng. Ya. Jadi belajarnya nggak konsen kalau lapar. Jadi besok-besoknya, jadi sebelum belajar sarapan dulu, biar belajarnya semangat. Nah, baik, Bapak rasa semuanya sudah masuk, tinggal berapa orang ya? Nanti tolong dikondisikan. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Garuda Pancasila. Ya.
diikuti ya. Kelihatan tidak ini? Kelihatan ya, Nak? Lihat. Ya, Ya, Pak. ya. Namo Santata pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Baik, terima kasih ya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Bagaimana ini perasaannya? Senang, Pak. Senang ya? Senang. Iya, alhamdulillah. Kemudian selain senang apa lagi? Semangat, Pak. Bangga, Iya, Pak. iya. Jadi Bangga, Pak. selain kita senang setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila tadi, tentunya kita juga menambah kecintaan Semangat. kita ya, menambah kecintaan kita, menambah semangat kita untuk lebih mencintai tanah Air. ya, tanah air ya. Nah, baik. Kemudian Bapak akan bertanya tentang materi minggu kemarin. Kemarin kira-kira masih ingat nggak materi minggu kemarin? Ya. Masih ingat ya? Ya. Jadi minggu kemarin kita mempelajari arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Kemudian kita juga mempelajari Pancasila sebagai dasar negara ya. Kemudian kita juga mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nah, kira-kira ada yang ingat tidak? Masih ada yang ingat fungsi dan peranan Pancasila itu ada berapa? Masih Jo. ingat? Iya. Ada 7, Pak. Iya, ada 7 ya. Ada 7 fungsi dan peranan Pancasila. Di antaranya adalah apa saja? Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila sebagai Pancasila sebagai budaya bangsa, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, Pancasila sebagai perjanjian luhur, Iya. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Pancasila Indonesia, sebagai sebagai satu-satu asas bernegara dan Pancasila sebagai moral pembangunan. sebagai moral pembangunan. Iya.
terima kasih semuanya ya. Alhamdulillah ya, ternyata kalian masih ingat dengan materi kemarin ya. Nah, di antara ketujuh fungsi dan peranan Pancasila ya, kira-kira siapa yang mau menyebutkan salah satu saja? Ya. Di antara ketujuh peranan dan fungsi Pancasila, ya. Satu saja, siapa yang mau menyebutkan? Mereka Pak. Ya, silakan Reka. Apa Reka? Silakan Reka. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ya, Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. ya, tepuk tangan untuk Reka. Ya. Alhamdulillah ya, mereka sudah menjawab dengan baik. Ya. Benar Reka ya. Jadi salah satu fungsi dan peranan Pancasila adalah yang kedua ini ya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, jadi Pancasila di sini memberi corak khas kepada bangsa kita, sehingga corak khas ini menjadi pembeda dari bangsa lain. Ya. Kalau ada pembeda, maka orang akan tahu ya, dengan ciri-ciri kita ya, sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita di luar negeri, kita ngomong Pancasila, maka orang akan langsung otomatis berpikir ke negara Indonesia ya. Karena itu sudah corak khasnya. Contohnya begini, kamu memiliki identitas. Nah, identitasnya nama kalian, itu kan identitas. Ya. Contohnya Reka, nama Reka. Ya. Dengan menyebut nama Reka, maka di pikiran kalian akan memikirkan apa kira-kira? Memikirkan sosok Reka, ya sosok Reka, wajah Reka, ya, tangan Reka. Nggak mungkin Bapak menyebutkan Reka, terus kalian membayangkan Fiona, kan nggak mungkin kan? Kok Reka ada rambutnya gitu kan? Nah, begitulah ya. Nah, selanjutnya kira-kira ada nggak hubungan materi kita kemarin dengan materi kita yang sekarang? Jadi materi kita sekarang itu mempelajari menumbuhkan kesadaran terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kira-kira ada nggak hubungannya Pancasila dengan pembukaan? Ada nggak hubungannya? Ada. Ya. Ada, Pak. Kalian menemukan Pancasila tidak di pembukaan UUD? Menemukan. Iya. Setiap hari Senin ya, sebelum kita pandemi ya, setiap hari Senin kita selalu membaca pembukaan UUD Negara Republik Indonesia, di mana di dalam pembukaan UUD tersebut ada terselipkan dasar negara kita, yakni Pancasila. Ya, jadi situ ada hubungannya antara Pancasila dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia. Nah, bagaimana kalau Pancasila yang ada di UUD tadi kita hilangkan? Kira-kira bagaimana? Jadi nggak pembukaan UUD-nya? Jadi nggak negara kita ini? Tidak jadi ya. Dengan dihilangnya Pancasila, maka tidak akan ada negara Republik Indonesia karena tidak ada tujuan di situ. Tidak ada cita-cita, tidak ada ideologi, tidak ada dasar negara kita. Kalau tidak ada dasar negara, seandainya rumah yang kokoh, itu kira-kira rumah yang kokoh itu ada apa? Yang membuatnya kokoh? Ya, ada pondasi. Jadi Pancasila itu diibaratkan pondasi ya, bagi negara kita. Ya. Seandainya di negara kita ini tidak ada pondasi, maka tiangnya, bangunannya Indonesia ini akan hancur, roboh. Nah, kira-kira bisa dipahami? Bisa dipahami ya. Nah, dengan mempelajari materi yang akan kita pelajari nanti, ya,
materi kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia ya. Nanti setelah mempelajari, nanti Bapak harap dengan harapan ya kalian bisa lebih mencintai negara kita ya, lebih mencintai negara kita, kemudian memotivasi kalian untuk menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, kemudian dengan mempelajari materi nanti ya, di situ akan menumbuhkan kesadaran kita ya untuk menghargai semangat perjuangan para pahlawan kita yang telah lalu ya. Nah, kira-kira bisa dipahami? Ya. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan kelompok ya. Jadi kemarin sudah Bapak bagikan kelompok ya, kelompok belajarnya. Ada berapa kelompok? 4. Iya, ada kelompok. Ada 4 kelompok ya. Nanti teknisnya sama ya, seperti pelajaran minggu kemarin. Ya, teknisnya kalian diskusi di WA group ya, kalian diskusikan di WA group tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk LKPD-nya sudah Bapak berikan di WA tadi, kira-kira sudah diterima LKPD-nya? Iya. Alhamdulillah kalau sudah ya. Nah, nanti itu dibuka LKPD-nya ya. Dan diisi ya. Baik, semuanya sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah. Kelihatan ya? Nah, mohon perhatian. Jadi Bapak akan menjelaskan materi ini. Semuanya diharapkan untuk memperhatikan PTT yang Bapak tayangkan di layar ya. Jadi tidak ada yang asik bermain sendiri, ya. Tidak ada yang bermain HP ya. Jadi Bapak harap kalian fokus kepada materi dan menyiapkan buku paketnya di sampingnya ya. Paham tidak? Nah, jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah kompetensi dasar 3.2, menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Nah, halo? Kedengaran nggak suara Bapak, Nak? Benar, Pak. Dengar. Maaf ya, tadi Bapak terkeluar.
Itu karena jaringan ya. Jadi harap maklum, jaringan Bapak buruk. Ya, kelihatan ya ini ya. Kelihatan ya PowerPoint-nya? Ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pelajaran hari ini ada beberapa aspek. Yang pertama aspek religius, yakni bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian aspek sosial. Setelah siswa dapat mendukung makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian ada aspek pengetahuan. Nah, setelah siswa mempelajari materi melalui tayangan PTT dan Video, kalian dapat menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia secara mandiri dan tanggung jawab. Nah, setelah siswa berdiskusi bersama guru, siswa dapat menelaah makna hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan proklamasi secara disiplin dan tanggung jawab. Kemudian ada aspek keterampilan. Setelah kalian berdiskusi bersama guru terkait materi, kalian bisa menyusun laporan dan menyajikan hasil telaah tentang makna, fungsi, dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional, juga peraturan-peraturan lainnya dengan percaya diri dan tanggung jawab. Selanjutnya, tolong di-mute-kan ya. Dimohon untuk di-mute-kan. Iya. Ya, terima kasih. Ini ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Coba, siapa yang mau membaca undang-undang ini? Pembukaan undang-undang. Wida, Pak. Ya, silakan Wide. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa didorongkan oleh keinginan luhur sebuah kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih Wide. Ya, semangat sekali Wide ya membacanya. Nah, terima kasih Wide. Jadi ini adalah naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kira-kira udah kangen tidak mendengarkan pembukaan ini pada saat upacara? Kangen tidak? Kangen ya. Ya, kita berdoa saja mudah-mudahan
pandemi ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya ya. Selanjutnya, ini gambar apa ini? Naskah Proklamasi Indonesia. Iya, ini gambar naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Siapa yang mau membacakan naskahnya? Ya, Pak. Ya, silakan Marcel. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Iya, tepuk tangan untuk Marcelia. Terima kasih Marcelia. Ya. Makasih Marcelia, makasih Wide ya. Ya, Nah, Pak. kira-kira tadi pembukaan UUD yang dibacakan oleh Wide, kemudian proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Marcelia, kira-kira antara proklamasi dan pembukaan UUD ini kira-kira ada nggak hubungannya? Ada, Pak. Ada hubungannya? Ada, Pak. Ada ya, Ada. ada ya. Nah, jadi hari ini kita mempelajari ini ya nanti nak ya. Untuk pemahaman materi selanjutnya ya, biar kalian lebih paham ya, mari kalian simak baik-baik materi ini ya. Nah, jadi kita mempelajari kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Indonesia. 1. Kedudukan pembukaan UUD Negara Indonesia. Nah, pembukaan UUD 1945 juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Nah, pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian hubungannya pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan itu apa? Nah, jadi yang pertama, proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok. Ya, jadi proklamasi kemerdekaan ini memuat dua hal pokok. Kira-kira apa saja dua hal pokok itu? Coba Randy, sebutkan Randy. Apa saja dua hal pokok itu? Pernyataan kemerdekaan Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Iya, baik sekali Randy. Ya, terima kasih Randy. Nah, jadi dua hal pokok dalam proklamasi kemerdekaan adalah yang pertama, di dalam proklamasi itu ada pernyataan kemerdekaan Indonesia ya. Dan di dalam proklamasi itu memuat tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Halo? Halo? Ya, kedengar ya? Bapak terpental lagi dari Zoom ya. Dengar, Pak. Ya, karena Pak. jaringan. Ya. Sebelumnya Bapak minta maaf karena ketidaknyamanan ini. Apa, Pak? Ya. Kelihatan ini ya? Sinyal nge-lag. Kelihatan tidak PowerPoint-nya? Lihat, Pak. Iya, alhamdulillah. Lihat. Syukurlah. Nah, Bapak ulangi ya. Tolong di mute, di mute. Baik.
Terima kasih. Tolong disimak. Bapak ulangi ya. Jadi proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok. Yang pertama pernyataan kemerdekaan Indonesia dan yang kedua tindakan yang harus dilakukan dengan Dan pernyataan tindakan kemerdekaan. yang harus Iya. dengan Nah, pernyataan kemerdekaan di alinea pertama diawali dengan pernyataan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ya. Jadi di alinea pertama itu ada pernyataan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ya. Sebagaimana bunyi dari alinea pertama adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, itu alinea pertama. dihapuskan. Kemudian di alinea kedua adalah alasan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saatnya. Sampai pada saatnya apa? Sampai pada saatnya untuk Berbahagia. merdeka. Merdeka. Kemudian di alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan yang luhur. Keinginan luhur. Nah, dengan demikian, pada dasarnya, alinea pertama dalam pembukaan UUD 1945 sampai dengan alinea ketiga pembukaan UUD 1945 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi alinea pertama dalam proklamasi itu adalah kami Indonesia. Dengan ini Waalaikumsalam.
Baik, tadi kita kehabisan waktu ya, Nak ya. Jadi di Zoom ini ada waktunya, ya, ada batas waktu. Jadi tadi karena waktunya 30 menit, ya, kita kehabisan waktu, jadi kita semuanya terpental ya. Baik, tadi kita sampai mana? Sampai hubungan itu ya, hubungan Pancasila dengan undang-undang ya. Baik, semuanya kelihatan ini? Lompat loading. Iya. Oh, pero no tenía imagine, sumpah. Sudah, Sudah kelihatan Udah, ya? Pak. Nah, Udah, Pak. iya. Kedengaran nggak suara Bapak nih? Kedengaran ya? Halo? Kedengar nggak suara Bapak? Kedengar. kedengar. Nah, Dengar, Pak. ya baik, Bapak ulangi ya. Jadi dengan demikian pada dasarnya alinea pertama pembukaan UUD sampai dengan alinea ketiga pembukaan UUD itu merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ya. Jadi kalimat pertama dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia ya. Jadi alinea Indonesia. pertama itu uraian terperinci dari alinea pertama sampai alinea ketiga dalam pembukaan UUD 1945 ya. Nah, sedangkan alinea keempat di sini memberi arah tanggung jawab terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nah, tanggung jawab terhadap apa? Nah, jadi tanggung jawabnya itu adalah isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan itu, yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain menetapkan atau mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat Bukaan. pembukaan. Nah, baik, cukup sampai di sini ya materi ini. Kira-kira paham ya? Ada pertanyaan tidak? Paham. Ada pertanyaan? Ya. Nah, alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya, kalian lanjut diskusi ya, untuk mekanisme diskusinya ya, sudah ada dalam LKPD yang Bapak berikan ya. Jadi silakan diskusi ya, di dalam kelompok, dalam WhatsApp grup kalian masing-masing kelompok ya, kalian diskusi. Nanti seperti biasa untuk men-screenshotkan hasil diskusinya dan kirim ke nomor HP Bapak. Iya, Pak. Ya, paham ya semuanya ya? Baik, nanti kita ketemu kembali jam 10 ya. Oke. Oke. Semangat ya. Nanti kita Semangat ya, kembali jam 10. Ya, baik, silakan lanjutkan. Ini langsung 10:05 lah, Pak. Iya, ya nanti Bapak kondisikan ya. Pokoknya jam 10. Oke? Bisa Pak, jam 10 lewat. makasih, Pak. gitu ya. Iya. Boleh keluar lompat. Assalamualaikum. Boleh. Waalaikumsalam. Silakan keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya.
Sumpah penonton.